Shalom anak-anak yang ada di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Ibu Kasyati yang hari ini akan mengajar kalian pelajaran kelas 5. Oke, anak-anak, pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Nah, sebelum kita masuk pelajaran berikutnya, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kesempatan lagi kami boleh belajar bersama. Kiranya Tuhan memberkati kami mau duduk diam mendengar firman Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami lebih banyak hal tentang firman Tuhan. Berkati kami, pimpin kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke anak-anak, puji nama Tuhan. Kita sudah berdoa dan kita akan belajar bagaimana, untuk apa sih tujuan kita belajar hari ini. Tujuannya adalah satu, menjelaskan arti penyelamat dan siapa yang dimaksud dengan penyelamat. Oke? Dan yang kedua, menyebutkan alasan manusia membutuhkan penyelamat. Dan yang ketiga, menghayati perlunya juru selamat dengan menyanyikan lagu rohani dan menulis pesan atau makna lagu tersebut. Dan yang keempat, menyatakan tekad untuk hidup sebagai orang percaya yang sudah diselamatkan dengan membuat doa atau puisi ataupun proyek bersama. Oke anak-anak, yuk selanjutnya kita akan masuk ke materi kita. Pernahkah kamu menolong orang lain? Ada yang pernah? Kelas 5 dong, tentunya pernah. Pernah kan? Puji Tuhan, pernah ya. Pernahkah kamu menolong orang lain? Pernah. Pertolongan apa yang pernah kamu berikan kepada mereka? Coba ceritakan pengalamanmu. Oke, ada yang berani? Oh, ada yang berani loh. Oke, coba ceritakan pengalamanmu. Oke. Pengalamanku adalah pernah mengangkat teman yang jatuh. Yo, siapa yang pernah mengangkat temannya yang pernah jatuh kemudian kamu tolong dengan diangkat? Pernah anak-anak? Luar biasa, jempol. Berikutnya, pada saat olahraga, kami semua bermain sepak bola di lapangan. Tanpa disengaja, ada teman saya yang terjatuh. Karena terkena tendangan lawan, maka saya segera mengangkat mereka ke tepi lapangan dan segera membawa ke ruang UKS. Nah, berarti saya pernah dong menolong teman saya. Nah, yang kedua, pernahkah kamu merasakan pertolongan Allah? Ceritakan, pernah Nana? Oh, ada yang pernah loh. Mau tahu kan? Ini kisahnya. Pernah. Ketika kelas 2, saya pernah sakit. Panas, demam, diare, campur baur deh pokoknya. Saya dibawa ke dokter dan diberi obat, namun tidak ada hasilnya. Papa dan mama mengajak saya berdoa, memohon kesembuhan pada Tuhan. Dan besoknya saya merasakan kesembuhan loh dari penyakit saya. Wah, luar biasa. Dan kita dahsyat men, gitu ya anak-anak ya. Dan kita memang luar biasa. Nah, coba anak-anak mau tahu ya kisah berikutnya? Nah, duduk yang manis, perhatikan pelajaran berikut ini. Oke? Nah, kisah seorang penyelamat anak. Seorang pemuda Cina bernama Zhao Chong, yang berusia 23 tahun, mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan seorang batita yang nyaris jatuh dari balkon apartemen di provinsi Guangdong, Cina bagian selatan. Jauh ya anak-anak, tapi nggak apa-apa, ini pelajaran yang hebat. Zhao Song melihat ada seorang batita yang sedang bergelantungan di pagar balkon ketika melewati sebuah distrik dekat jalan Zhongzheng di ibu kota provinsi Guangdong. Anak 3 tahun itu terperangkap dalam jeruji pagar di ketinggian sekitar 10 meter dari permukaan tanah. Wow, tinggi banget ya. Nah, waktu saya melihatnya, anak itu sedang dalam bahaya besar. Ia dapat terjatuh kapan saja
jika tidak ada yang menolongnya. Maka kata Zong ya, dia berkata bahwa kalau tidak ditolong maka akan mati. Maka saya raih kakinya dan membantunya untuk memanjat, tetapi dia tidak dapat melakukannya. Lalu saya beritahu dia kalau polisi akan segera datang menolong. Begitulah penjelasan Joseon. Akhirnya anak-anak, Joseon harus memanjat gedung itu untuk menopang si anak dengan tangannya selama 10 menit. Wow. Sampai akhirnya anak itu diselamatkan. Saya pelan-pelan memanjat bangunan hingga tiba di balkon tempat anak itu tersangkut. Sebenarnya kaki saya saat itu sudah terasa lelah. Tangan saya yang satu berpegangan pada tepi balkon itu untuk menopang tubuh saya dan memegangi anak itu dengan tangan saya yang lain. Wow. Saya segera pergi waktu penolong datang ke tempat kejadian. Saul berkata, waktu itu dia tidak memikirkan apapun kecuali niat tulus ingin menolong si anak. Baginya tugas menyelamatkan itu mudah karena sebelumnya ia bekerja sebagai pekerja konstruksi. Menurut saya hal ini juga akan dilakukan pada orang pada umumnya. Tidak perlu diceritakan, saya cuma merentangkan tangan dan menolong anak itu, ujar Choyong merendah. Soyoung memang langsung meninggalkan tempat kejadian itu begitu anak itu berhasil diselamatkan. Tapi akhirnya pihak media dan pemerintah setempat dan sebuah yayasan memberikan padanya $10.000 Amerika. Wow, kira-kira kalau dirupiahkan itu nilainya berapa ya? 90 juta. Wow, keren. Sebagai hadiahnya atas tindakan heroiknya tadi anak-anak. Nah, apa yang dilakukan Joseon mencakup sifat altruisme. Waduh, apa ibu altruisme ini ya? Altruisme itu atau mementingkan kepentingan orang lain dan integritas diri. Dia tidak mengenal anak itu, tapi dia bersedia menyelamatkan nyawanya dan dia pergi dengan diam-diam. Dia sudah memberikan teladan moral yang baik bagi kita semua. Nah, anak-anak, tindakan Soyoung memang patut kita contoh. Tanpa adanya maksud apapun, dia tulus menolong orang lain yang bahkan tidak dikenalnya, meski harus mempertaruhkan keselamatannya sendiri. Wow, luar biasa keren kan? Nah, kalian juga begitu anak-anak, mau menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan dari kita. Oke anak-anak, berikutnya. Nah, setelah membaca cerita di atas, coba kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pelajaran apa yang harus kamu pelajari dari cerita di atas? Dan tahu? Oke, ada yang bisa jawab? Oh iya, apa jawabannya Marta? Oh iya, menolong harus dengan tulus. Pinter Jos ya. Menolong harus dengan tulus, tidak peduli orang lain dan jangan menunggu waktu ya. Jadi menolong harus dengan tulus, siapapun dia. Kalau membutuhkan pertolongan, kalau kita bisa menolong, maka kita harus menolong. Yang kedua, menurut kamu apa arti penyelamat? Dan tahu Daniel? Oh iya? Oh iya, menurut kita arti penyelamat adalah orang yang menyelamatkan atau membebaskan dari bahaya atau masalah atau malapetaka, bahkan bencana. Itu namanya arti penyelamat. Dan yang ketiga, jika kamu berhadapan dengan orang yang membutuhkan pertolonganmu, tindakan apa yang akan kamu lakukan dan mengapa? Oke, jawabannya adalah saya akan segera memberikan pertolongan berupa waktu, tenaga, pikiran, uang. Karena dengan menolong orang lain sebenarnya sedang menolong diri sendiri.
Kita adalah makhluk sosial yang hidup saling menolong, saling membutuhkan, dan menolong membuktikan bahwa kita adalah anak Allah. Oke anak-anak? Oke. Sekarang kita akan masuk cerita ya. Siapkan Alkitab kalian, kita akan belajar bersama-sama di kitab Daniel pasal 3. Di situ ada sebuah cerita. Mau tahu ceritanya? Oke, siap-siap. Oke ya. Nah, suatu hari Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung dari emas yang tinggi banget. Lalu ia mengirim utusan ke seluruh penjuru negeri. Yang memerintahkan semua rakyatnya datang ke tempat patung itu. Terus apa yang terjadi anak-anak? Daniel tidak harus pergi. Namun ketiga sahabatnya, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego harus pergi. Wow, ramai sekali orang berdiri di depan patung itu, banyak banget. Utusan raja berseru kepada mereka, "Raja memerintahkan kamu semua berlutut di depan patung itu dan menyembahnya. Jika kamu tidak sujud menyembah kepada patung itu, maka raja akan melemparkanmu ke dalam perapian yang menyala-nyala." Takut. Sesaat kemudian musik dimainkan. Deng 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 deng. Lalu semua orang mulai berlutut di depan patung itu. Kecuali 3 orang. Wow, berani benar dia ya. Semua orang menyembah patung itu kecuali 3 orang tok nggak mau menyembah. 3 orang itu berdiri tinggi dan tegak. Dan hamba-hamba raja itu melihat ketiga orang itu tetap berdiri. Mereka bertanya, "Hai, siapa ketiga orang itu? Alangkah beraninya mereka melanggar perintah raja." Mereka adalah ketiga sahabat Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wow. Hamba-hamba raja itu membawa ketiga orang itu kepada Raja Nebukadnezar. Raja murka, tanya kepada mereka, "Engkau berani melawan perintahku? Aku memberimu satu kesempatan lagi. Kalau tidak, ketika musik dimainkan, kamu harus kembali menyembah patung itu. Bila engkau mendengar musik, maka engkau harus bersujud dan menyembah patung itu. Jika tidak..." Wow, apa yang akan terjadi anak-anak? "Jika tidak, aku akan melemparkanmu ke dalam perapian yang menyala-nyala." Wow, ngeri. Ketiga orang itu tidak takut kepada Raja Nebukadnezar. Mereka berkata, "Ya Raja, Allah kami dapat menyelamatkan kami. Kami tidak akan menyembah patung itu." Lalu raja menjadi murka. Katanya kepada hamba-hambanya, "Buatlah api yang panas 7 kali lipat. Ikatlah Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu lemparkan ke dalam api itu." Wow, terjadi apa anak-anak? Hamba raja membuat api yang makin lama makin panas, makin lama makin panas. Mereka menangkap ketiga orang itu, mengikatnya, dan mereka melemparkannya ke dalam api yang panas itu. Raja Nebukadnezar melihat ketiga orang itu. Ia menyangka ketiga orang itu akan jatuh dan akhirnya meninggal. Tetapi ia melihat, loh, ada 4 orang. Ia malah menghitung. 1, hitung bareng-bareng anak-anak. 2, 3. Loh, harusnya kan 3. Kok masih ada 1 lagi? Coba dihitung lagi, mulai. 1, bentar. 2, terus 3,
Empat. Loh, kok empat? Raja kaget. Raja memanggil hamba-hambanya dan bertanya, bukankah engkau melemparkan 3 orang ke dalam api? Iya, jawab mereka. Iya Raja, kami melemparkan 3 orang ke dalam api. Raja berkata, aku melihat 4 orang. Loh, tapi seorang tampak seperti anak Allah. Mereka berjalan-jalan di api dan api itu tidak mencelakakan mereka. Lalu Raja Nebukadnezar memanggil orang-orang dalam api itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego, keluarlah. Ketiga orang itu pun keluar. Yang berdiri di hadapan Raja, api sama sekali tidak mencelakakan mereka. Kata Nebukadnezar, Allahmu mengirim malaikatnya untuk menjagamu. Tidak ada Allah lain yang dapat melakukannya. Lalu kata Nebukadnezar kepada semua orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah pemberani. Mereka harus masuk ke dalam api dan Allah mereka menyelamatkan mereka. Tidak ada seorang pun yang boleh melawan Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bagaimana berikutnya anak-anak memahami cara Allah menyelamatkan umatnya? Coba kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mematuhi perintah Raja Nebukadnezar untuk menyembah patung emas? Ada yang tahu jawabannya apa anak-anak? Iya, pintar. Karena mereka hanya menyembah Allah, menyembah Yahweh, menyembah Elohim, yang lain tidak mau karena mereka tidak mau menyembah benda mati atau patung emas. Hebat kan anak-anak? Mereka hanya mau menyembah kepada Allah. Yang kedua, apa yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dimasukkan ke dalam api yang sangat panas yang menyala-nyala? Apa yang terjadi anak-anak? Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan dalam dapur api. Tubuh mereka tidak terbakar oleh api, oleh bau asap pun tidak ada. Wow, luar biasa, keren. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara Allah bertindak untuk menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego? Allah mengirimkan malaikatnya atau anak dewa untuk menyelamatkan mereka, sehingga tubuh mereka tidak terbakar oleh api yang panasnya 7 kali lipat. Oke anak-anak, kita akan belajar hari ini bersama-sama. Allah menyelamatkan. Penyelamat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seseorang yang meluputkan atau menghindarkan orang lain dari sebuah bencana atau bahaya. Ketika seseorang melakukan tindakan penyelamatan, ia telah menjadi seorang penyelamat. Di sekeliling kita ada banyak contoh mengenai perbuatan penyelamatan orang lain. Misalnya, sekelompok orang atau tim penyelamat dari bencana banjir yang dahsyat, atau tindakan tim penyelamat pemadam kebakaran yang menyelamatkan seorang bayi yang sedang berada dalam rumah yang terbakar. Menjadi penyelamat juga berarti melakukan perbuatan baik kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Allah adalah penyelamat manusia. Allah bertindak dengan berbagai cara untuk menyelamatkan manusia. Nah, kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang diceritakan kitab Daniel pasal 3 memperlihatkan kepada kita bagaimana cara Allah bertindak menolong orang yang percaya dan mengandalkan Dia. Allah mengirim malaikatnya untuk menjaga dan melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian yang menyala-nyala. Ketika mereka dilempar Raja Nebukadnezar ke dalam api, mereka bertiga sama sekali tidak celaka. Ketika keluar dari dapur api itu, tubuh mereka tidak terbakar.
rambut mereka tidak hangus, jubah atau pakaian mereka tidak berubah, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Allah menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala dan sangat panas. Mengapa manusia membutuhkan penyelamat, anak-anak? Mari kita baca di Injil Lukas pasal 4 ayat 16 sampai 30. Di sana ada sebuah cerita, yaitu tentang pertolongan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia untuk membawa keselamatan bagi dunia. Masih ingatkah kamu pada pelajaran 1 yang menceritakan tentang kisah Adam dan Hawa yang memakan buah pengetahuan baik dan jahat? Dalam kitab Kejadian diceritakan bahwa manusia berdosa kepada Allah sejak manusia pertama. Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang dilarang Allah. Manusia tidak lagi kudus seperti Allah menciptakan mereka pada mulanya. Manusia telah ternoda oleh dosa. Adam dan Hawa sebagai manusia pertama telah jatuh ke dalam dosa. Mereka tidak kudus lagi. Dosa yang berasal dari Adam dan Hawa disebut dosa keturunan. Semua manusia mewarisi dosa tersebut. Oleh karena itu, sebagai keturunan Adam dan Hawa sudah memiliki dosa sejak dilahirkan. Dosa itu hanya dihapuskan jika Allah sendiri yang menghapuskannya. Allah sungguh mengasihi dunia sehingga Ia mengutus Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi semua manusia berdosa yang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 1 ayat 12 menyatakan bahwa siapa saja yang menerima dan mau percaya bahwa Yesus adalah penyelamat akan dijadikan sebagai anak-anak Allah dan luput dari hukuman. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa Yesuslah satu-satunya penyelamat dunia. Hanya dengan percaya kepada Yesus kita akan selamat dari dosa. Oke, berikutnya anak-anak, menghayati mana penyelamat. Coba kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Mengapa? Yang pertama ya, mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Ayo, ada yang tahu nggak? Dari cerita ibu tadi ada yang tahu? Mengapa manusia membutuhkan penyelamat? Oke, iya Titin? Oh iya, apa? Oh iya, karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari dosa. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat yang terbukti mati bagi dosa manusia. Berikutnya, bagaimana seharusnya hidup orang percaya ketika sudah diselamatkan? Ayo anak-anak, bagaimana seharusnya hidup orang percaya ketika sudah diselamatkan? Oke, bentar, ada yang tahu? Oke, apa jawabannya? Oh iya, mengerjakan keselamatan dengan menghidupi kebenaran firman Allah di Filipi 2 ayat 12-13 dan membagikan berita keselamatan yaitu Tuhan Yesus kepada semua teman yang belum mengenal. Oke, berikutnya pertanyaan yang ketiga, tuliskan dalam kolom berikut ini siapa sajakah penyelamat dalam hidupmu. Jelaskan mengapa ia menjadi penyelamat bagimu. Oke, contoh nomor 1 anak-anak, ibu. Penyelamat kita yang pertama adalah ibu. Apa tindakan ibu? Menyelamatkan saya ketika hampir tenggelam saat berenang di pantai. Oke, penyelamat kita yang kedua adalah papa. Apa tindakan papa menyelamatkan kita? Menyelamatkan saya dari jatuh saat latihan sepeda. Wes. Kemudian penyelamat yang ketiga adalah sahabat anak. Oh iya, kakak. Kakak, tindakan kakak adalah menyelamatkan saya ketika bertengkar dengan teman. Makanya nggak boleh bertengkar ya. Kemudian siapa lagi? Mama. Ya boleh, mama. Apa tindakan mama?
menyelamatkan saya dari panasnya korek api ketika bermain api di dapur. Harus hati-hati ya, kalau nggak ada mama bahaya sak kebongan ya. Kemudian yang kelima, teman. Ya boleh teman. Apa penyelamatan yang diberikan tindakannya? Oke, menyelamatkan saya dari benturan kayu di belakang saya. Wow, hati-hati ya. Kemudian yang keenam, tetangga. Boleh. Katanya Abi tetangga. Boleh ya dia? Boleh. Nah, tetangga, apa tindakannya menyelamatkan saya dari kejaran atau gigitan anjing liar? Makanya baik-baiklah dengan mama, papa, dengan tetangga, dengan siapapun, karena suatu saat kita pasti akan membutuhkan pertolongan. Oke anak-anak, yang keempat, ini adalah tugas kalian. Buatlah sebuah doa atau puisi yang mengungkapkan rasa terima kasih penyelamatan Allah yang Allah berikan bagi dirimu. Jadi buatlah sebuah doa atau puisi yang mengungkapkan terima kasih atas penyelamatan yang Allah berikan bagi dirimu. Oke anak-anak, kita akan belajar dari lagu. Kita akan belajar dengan penuh penghayatan. Nyanyikanlah lagu yang berjudul Ku Perlukan Juru Selamat dari Kidung Ceria nomor 250. Nah, sesudah menyanyikan semua bait itu, tuliskan pesan lagu itu untuk kamu hayati. Kita akan menyanyikan sampai bait ketiga aja, ya. Oke. Memuji Tuhan, dan kita akan masuk dalam rangkuman. Tuhan Allah penyelamat dunia. Ia suka mengasihi dunia sehingga mengutus Yesus Kristus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi manusia yang berdosa, yang percaya kepadanya. Dia datang untuk menyelamatkan isi dunia. Oleh karena itu, kita harus percaya kepadanya agar kita selamat dari hukuman dosa. Amin. Oke anak-anak, pelajaran Ibu sampai di sini. Ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu.
penyelamat dunia. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang Allah berikan bagi kami. Tolonglah kami untuk selalu percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dosa-dosa manusia, kami berdoa. Amin.